Baik, Bang Rang, kembali lagi di dalam konten yang dipublish sama Bang Gral ya. Melalui kanal Gral ya. Melalui kanal Gral. Ya. Nah, di situ kan Bang Gral mengulas mengenai persoalan, kemudian Bang Gral menawarkan solusi-solusi supaya masyarakat kita ini perlu diperkenalkan dengan modernisasi pertanian. Misalkan ada sesuatu yang dikerjakan memberikan nilai tambah lah secara ekonomis. Betul. Nah, kira-kira dari sekian banyak solusi ini kita harus memulai dari mana untuk setidaknya ada transisi. Kalau di video yang abang posting itu kan saya lihat bahwa ada menawarkan ide dari kelapa ini menjadi kecap, menjadi saus dan lain-lain sebagainya. Barang jadi. Nah, kalau virgin coconut oil. Ya, ada VCO dan lain-lain yang secara nilai ekonomis mungkin jauh lebih tinggi daripada sekedar konversi dari kelapa menjadi kopra. Nah, kira-kira dari sekian banyak solusi ini, apa sekiranya yang paling tidak bagi masyarakat untuk bisa beralih, tetapi ini tidak mengejutkan bagi mereka? Ini hal apa yang kita kerjakan ini? Iya. Masyarakat di Maluku Utara itu punya modal yang luar biasa. Umumnya anak-anaknya itu berkuliah, ya kan? Ya. Nah, anak-anak yang berkuliah ini punya kesempatan besar untuk mengakses pengetahuan mengenai bagaimana menghasilkan kelapa menjadi barang jadi. Kayak kita ini kan, itu kalau kita mau searching di Google, mau cari di Google atau buka di YouTube, kalau kita mau memanfaatkan teknologi secara baik, itu semua pengetahuan itu ada. Dengan mudah kita bisa temukan. Dan pengalaman saya, untuk menghasilkan kelapa jadi barang jadi seperti saus dan kecap itu di level industri rumah tangga saya cukup. Jadi saya 2014 itu waktu itu mau bikin training dengan teman-teman dari ITS. Karena bagi mereka ngasih tahu ke saya bahwa Bang Gral itu gampang kok untuk menghasilkan kelapa menjadi barang jadi itu gampang di level rumah tangga bisa karena bisa menggunakan peralatan yang ada di rumah tangga. Ya. Nah, jadi industri rumah tangga kan tidak harus besar, ya kan? Tidak harus besar. Cukup dengan 1-2 rumah tangga gabung jurus, gabung kekuatan itu bisa sebenarnya. Kalau mau. Nah, kita punya peluang untuk bisa mengakses pengetahuan itu. Ya kan? Risal misalkan. Ini kalau mau orang bilang kalau mau memulai supaya orang tua di kampung bisa punya kemampuan atau punya alternatif untuk menghasilkan kelapa jadi barang jadi di luar kopra. Gampang banget. Jadi di level individu kalau kita mau itu, hanya penting punya kesadaran dulu nih bahwa ada alternatif lain di luar kelapa menjadi kopra. Ada peluang-peluang lain yang bisa dicapai gitu. Nah ini kan saya perhatikan kita sudah dinilai membokan dengan situasi dari kelapa jadi kopra nih, iya kan? Sudah berada di zona nyaman ya. Zona nyaman di petani selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Yang kita kenal adalah kelapa jadi kopra. Bayangkan ya kelapa jadi kopra yang kopra putih pun itu pun susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Artinya di level masyarakat harus ada keterbukaan untuk melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan yang juga tidak salah. Tetapi apa salahnya kemudian kalau kita beranjak pada kebiasaan yang baru yang sebenarnya itu lebih menguntungkan. Itu di level masyarakat. Ya kan? Nah, ini kita juga kritik juga buat tengkulak ya. Ini kan mereka juga menikmati nih relasi ini kan. Masyarakat yang punya kelapa tapi yang ditentukan harga pembelinya. Ya ini karena memang barang mentah kan. Nah, ini tengkulakmu menikmati situasi ini. Nah, ini ya kalau misalkan masyarakat ini selesai, ada inovasi baru, maka relasi yang timpang mereka dengan tengkulak ini bisa disudahi. Ya. Di level negara, kebijakan negara juga harus begitu. Jangan negara juga kemudian santai. Badan usaha milik desa harus diberdayakan. Badan usaha milik daerah harus diberdayakan. Supaya ini bisa sama-sama berkreasi. Pemerintah daerah melalui bank bisa memberikan modal untuk industri rumah tangga ini supaya mereka punya stimulus awal lah untuk bagaimana mengembangkan kelapa menjadi barang jadi. Badan usaha milik desa bisa bekerja sama berelaborasi, dia bisa jadi pengepul produk yang dihasilkan terus kemudian dia jual misalkan. Nah, ini kan sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan kalau masyarakat dan pemerintah daerah mau. Punya kesadaran secara kolektif. Itu yang harus dibangun. Nah, melalui video ini saya sih berharap begitu. Melalui video yang saya publikasikan ini untuk mendorong bahwa ayo kita punya peluang loh, kita punya potensi loh untuk kemudian beranjak dari kebiasaan yang sebenarnya tidak terlalu menguntungkan, beranjak ke kebiasaan yang bisa lebih menguntungkan kita. Itu.
Ya, Bang, di video yang sebelumnya itu kan lebih banyak ulasan soal persoalan secara umum, kemudian solusi-solusi yang ditawarkan. Nah, kira-kira di dalam video yang sudah dirilis itu ada poin-poin apa yang belum tersampaikan ke publik ya? Ya, misalkan mengenai optimisme kelapa dan kopra ke depan itu seperti apa? Oh ya, ini pertanyaanmu menarik. Kita minum makan sagu dulu. makan sagu dulu ya. Boleh. Ada sagu dari Kasbi sama sagu dari pohon sagu ini. Ini pertanyaan bagus, jadi kita harus tong rehat dulu ya. Rehat dulu sejenak. Oke, baik, kita lanjutkan. Tadi pertanyaan Rizal, sebenarnya pertanyaan yang sangat mendalam itu. Ya. Ini spesifiknya gimana tuh? Saya cari pertanyaan ini jauh ke dalam ini, saya gali. Ya, oke. Ya baik, Bang Ral. Tapi kayak Talaga Duma tidak terlalu dalam. Ya, tidak lebih dalam dari itulah Iya. pertanyaannya. Jadi Bang Ral bisa menyampaikan pesannya, jawaban kepada publik Maluku Utara ya. Mengenai harapan ya. Ya. Mengenai harapan. Oke, Bang Gral, jadi di video yang sudah tayang ya di kanal Gral itu kurang lebih tadi yang di awal kita perbincangkan banyak itu soal masalah secara umum, kemudian ada ide-ide segar yang Abang Gral masukkan ya. Iya. Nah, kira-kira di video tersebut ada poin-poin lain tidak yang belum tersampaikan melalui video tersebut, terutama mengenai optimisme kelapa dan petani kopra ke depan ya. Kopra ke depan ya. Ya, seperti apa itu? Iya, setidaknya kalau berbicara petani kopra, maka menurut saya yang pertama-tama nih yang kita harus pikirkan bersama bahwa profesi petani kopra itu jangan sampai punah atau kemudian berkurang dan kemudian tidak bisa lagi nih ada atau kemudian tidak ada regenerasi. Ya, itu tidak boleh. Itu jangan sampai terjadi. Nah, itu yang kita harus usahakan, dan karena itu kita perlu membangun nih kesadaran kolektif, kesadaran bersama. Jadi harapan melalui pembicaraan video semacam ini itu kita sama-sama menumbuhkan kesadaran bahwa petani ini adalah profesi yang baik. Jadi kita harus lestarikan, kita harus kembangkan dia. Jadi menjadi petani itu adalah bukan sesuatu aib, bukan sesuatu yang tidak lebih baik daripada sebagai PNS atau sebagai mantri atau dokter atau sebagai politisi atau sejenisnya. Ini profesi yang sama dengan konteksnya yang berbeda. Mulia sama mulianya, hanya dengan konteks yang berbeda saja. Nah, ini kita berharap pembicaraan ini akan mendorong kita secara bersama untuk menumbuhkan kesadaran bahwa profesi ini kita harus lindungi. Kita tidak boleh tinggalkan, tapi kita harus justru kembangkan dia, ya kan? Dan karena itu perlu ada sentuhan-sentuhan inovasi yang membuat profesi ini itu makin baik sehingga diminati oleh banyak orang. Nah, misalkan saya sebut, ini kan kalau sebagai petani kelapa misalkan, ini kan punya risiko kerja yang luar biasa tuh, ya kan? Mulai dari kita hitung saja misalkan kelapa yang tinggi. Nah, karena proses itu panjat ya. Kita ini untuk pengelolaan kelapa ini risikonya luar biasa. Dan itu juga yang membuat orang menjadi takut atau kemudian menganggap bahwa profesi ini sangat berbahaya. Nah, karena itu perlu ada sentuhan inovasi dari mulai bibitnya nih. Kita perlu merekayasa, dan itu pihak universitas, pendidikan tinggi yang harus mengambil peran, yang kerjasama dengan pemerintah, supaya bagaimana melakukan penelitian di laboratoriumnya untuk menghasilkan kelapa hibrida atau jenis kelapa yang secara kualitas bagus, tidak kalah dengan kelapa tinggi, tapi dia postur batangnya itu tidak terlalu tinggi. Nah, itu perlu ada satu penelitian, harus ada pengembangan, harus ada rekayasa bibit atau sejenisnya. Itu kan itu sudah ada tekniknya, sudah ada ilmunya, sudah ada rumusnya itu. Dan anak-anak pertanian atau mereka yang mendalami bidang pertanian itu sudah mengerti itu. Nah, ini bagaimana pemerintah ini sekarang punya peran untuk bagaimana mengintervensi, membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi untuk menghasilkan bibit-bibit yang unggul, tetapi juga tidak harus tinggi seperti yang pada umumnya yang sekarang kita miliki. Itu untuk mengurangi risiko. Berikutnya itu mulai teknologi, bagaimana supaya teknologi sentuhannya untuk misalkan pengelolaan kelapa, untuk pengambilan kelapanya. Nah, itu juga perlu ada inovasi, harus inovasi. Nah, ini kan yang kurang masalahnya. Nah, harapan kita ke depan dengan adanya kesadaran bersama, baik di level masyarakat maupun di level pemerintah, itu kemudian bisa melahirkan inovasi-inovasi baru yang membuat profesi ini menjadi layak, menjadi makin menarik untuk ditekuni dan didalami. Nah, itu harapan saya
berbicara soal petani kopra ke depan melalui video-video ini ya. Setelah saya mendengar ulasan-ulasan dari Bang Gral, ada optimisme yang tumbuh dalam diri saya sendiri sebagai anak yang petani, yang lahir dari latar belakang Kau mau jadi petani? Kalau misalkan ide Bang Gral ini saya lihat, saya berharap kalau bukan saya, ada teman-teman yang di luar sana mungkin akan muncul slogan seperti ini, bangga menjadi petani kopra, atau bangga menjadi nelayan. Itu harapan saya dengan edukasi yang disampaikan oleh Bang Gral melalui channel. Saya juga berharap begitu. Tapi kalau kau kan kuliah di Jakarta nih, kalau pulang masih bisa naik kelapa? Yang pendek. Kalau kelapa tinggi, ambil satu sama ini. Begitu turun kaki begini langsung ini. Kalau naik kelapa tinggi. Saya juga was-was. Itu resiko kalau lihat saja itu sudah was-was untuk bagaimana orang naik ya. Agak was-was. Nah, itu memang resiko luar biasa gitu. Ya Bang, kita kembali ke pertanyaan. Jadi kemana? Ada satu pertanyaan lagi ya. Tadi terkait optimisme. Ini pertanyaan terakhir atau gimana? Sepertinya yang terakhir. Yang terakhir. Saya tanya anak-anak kampung sebelah sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi mungkin pertanyaan terakhir. Jadi tadi ada harapan besar yang Abang Gral sampaikan, dan ini menumbuhkan optimisme bagi saya dan secara umum bagi masyarakat Maluku Utara. Nah, kalau saya lihat di dalam data statistik ya BPS Maluku Utara tahun 2019, itu ada data yang sangat menarik buat saya. Misalkan di dalam komposisi demografi kita, penduduk ya. Ya, penduduk ya. Ini angkatan kerja muda kita ini kan sangat banyak. Hampir 36% itu justru 36% berada dari 1, berapa juta kan? Iya, dari total penduduk secara keseluruhan. Nah, ini angkatan kerja muda kita ini 36% itu berada ini orang-orang yang umur produktif. 15 tahun ke atas. 15 tahun ke atas. Ini berada di sektor pertanian. Bagi saya ini sebenarnya ada apa namanya? Harapan bahwa itu juga ide bisa Bang jadi Gral, model itu. Menjadi modal bahwa ide Bang Gral ini harapannya orang-orang yang 36% ini bisa melihat atau setidaknya mendengar pesan dari Bang Gral. Ya. Seperti apa Bang? Untuk yang 36% ini yang berada di sektor pertanian. Ya, secara sederhana 36% ini modal yang besar. Luar biasa nih kalau semua orang bekerja. Ya kan? Bekerja, dan kalau mereka bekerja secara produktif dengan sentuhan inovasi dan teknologi yang cukup, itu luar biasa. Itu luar biasa. Ini kan persoalannya 36 besar, ini jumlah yang banyak, tapi dengan metode kerja yang sangat tradisional ya. Ya, itu juga tidak salah. Tapi tidak akan cukup untuk bagaimana membantu produktivitas petaninya untuk dia menghasilkan sesuatu, kemampuan ekonomi untuk tingkat kesejahteraan. Ini akan sangat kurang. Bayangkan kalau 36% ini itu mereka dikasih sentuhan teknologi, kasih sentuhan skill dan pikiran yang inovatif dalam mengembangkan kelapa menjadi barang jadi. Ini jadi modal luar biasa. Nah, itu menjadi tantangan buat kita sebenarnya generasi hari ini. Dari umur 15 tahun sampai umur mungkin 45 tahun. Ini kan masa-masa produktif nih. Punya tenaga nih. Tapi kalau punya tenaga tanpa pengetahuan yang cukup dan tanpa sentuhan teknologi, ya tidak akan maksimal. Tapi kalau hasrat yang kuat, punya mental yang kuat, punya tubuh yang prima, terus diimbangi, dibekali dengan pengetahuan yang cukup dan teknologi, wah ini akan bisa melejit nih aktivitas ekonomi kita di Maluku Utara di sektor pertanian akan luar biasa. Itu dia akan bisa melejit naik dan akan punya efek kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara secara keseluruhan, khususnya masyarakat petani kita. Oke Bang, saya rasa kita sampai pada puncak diskusi ya, puncak kita berdialektika ya. Nah ini bertukar pikiran. Tapi artinya penjelasan saya cukup ya, artinya cukup memberikan gambaran ya buat saya sendiri ya. Ya, bagi saya sendiri ini pertanyaan dari teman-teman kampung sebelah sudah terjawab. Jadi akan saya sampaikan ke mereka lagi. Ya Bang, ini di penutup kita hari ini, kira-kira apa pesan yang Bang Gral sampaikan, terutama kepada masyarakat kita di Maluku Utara yang secara khusus petani kopra ya. Kemudian yang kedua, pesan kepada para pemangku kebijakan kita. Entah itu di level provinsi, kabupaten maupun sampai di tingkat desa. Silakan.
Jadi kepada pemangku kebijakan baik yang ada di pemerintah, sebenarnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahwa pembangunan harus memikirkan atau berbasis kepada kearifan lokal, berbasis kepada kebudayaan dan menjadikan kebudayaan masyarakat kita sebagai modal dalam pembangunan. Jadi pembangunan tidak boleh membuat masyarakat kita beranjak atau tercerabut dari konteks masyarakat di mana kita hidup. Itu yang pertama, buat pemerintah dan stakeholder pengambil kebijakan. Yang kemudian kedua, buat masyarakat kita secara keseluruhan, bahwa profesi petani tidak boleh punah. Profesi petani ataupun nelayan harus terus maju dan berkembang dengan sentuhan pengetahuan dan dengan sentuhan teknologi. Dan itu yang harus kita lakukan mulai hari ini maupun yang akan datang. Oke. Mungkin itu Ya. pesan buat masyarakat orang di sana ya. Oke. Ya, Bang Ral, terima kasih. Saya rasa cukup. Semua pertanyaan saya sudah dijawab dan saya berharap ini juga bisa memenuhi ekspektasi dari teman-teman kampung sebelah. Ya. Terima kasih, saya sudah diundang. Terima kasih banyak ya, sudah bawa Kapan-kapan pertanyaan. kita diskusi lagi. Oke, kita bisa diskusi topik yang lain Baik, ya. ya. Nah, terima kasih banyak. Baik, demikian sesi siniar kali ini. Sampai jumpa pada sesi siniar berikutnya. Aktifkan logika, hidupkan dialektika.